أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar, Cakep. tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar di notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat notasi semua, kita berjumpa kembali dalam episode kita notasi, ngobrol, tafsir, santai, berisi. Dan episode sekarang ini episode spesial ya. Pertama saya didampingi oleh co-host ya. Co-host Gen Z ya. Apa nama panggungnya? Khotob. Ya, bebas apa ya. Khotob ya. Ini akan mendampingi menjadi co-host ya. Mudah-mudahan bisa lebih mengembangkan lagi acara kita ini ya. Dan seperti biasa narasumber kita ya, guru kita Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan Ustadz ya. Kita membahas suratnya. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah kita saat ini akan membahas surat At-Takatsur ya. Surat At-Takatsur ada berapa nih? 8 ayat ya. 8 ayat kita sama-sama coba kita pelajari, kita bedah. Mudah-mudahan ini nanti menambah keilmuan kita, pemahaman kita, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, ya, menambah semangat kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Waalaikumsalam Ustadz, mangga Ustadz, kita mulai membahas surat At-Takatsur. Ya. Tafadhol Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ahlan wa sahlan. Kita ditemani oleh Kang Khotob ya. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan setelah menimba ilmu ya di Emirat ya. Di Emirat. 4 tahun, mudah-mudahan dimudahkan dapat meneruskan S2 di sini. Amin. Ataupun di luar negeri lagi bisa ke Malaysia atau ke tempat yang lain. Amin. Apa ininya? Gimana? Fakultasnya? Fakultasnya Fakultas Al-Quran, jurusan Al-Quran. tafsir. Jurusan tafsir sama ya. Iya. Iya, mudah-mudahan bisa menambah ceria ya, menambah hidup notasi kita. Iya. Setelah beberapa episode cuma kayak main catur aja iya, berdua. kita berdua. Insyaallah. Baik sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang senantiasa semangat untuk belajar Al-Quran. Setelah sebelumnya kita selesai dengan surat Al-Asr, kita masuk kepada surat At-Takatsur ya, surat yang ke 102 ya. At-Takatsur surat Makkiyah, diturunkan di Mekah, dan secara umum sekali lagi di juz 30 ini ataupun juz 29 itu kebanyakan suratnya adalah Makkiyah ya. At-Takatsur sering dimaknai dengan bermegah-megahan. Ya, ini sebenarnya akar katanya sama dengan katsura yaktsuru katsirun ya, banyak ya. Jadi berbanyak-banyak ya. Orang bisa bangun rumah megah kan artinya duitnya banyak ya. Hartanya banyak. Kita sekilas dulu ya, sahabat-sahabat, kita baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam harta, dalam dunia, hatta zurtumul maqabir ya. Dan dalam keadaan lalai tersebut sampai kalian itu menemui ajal dan kalian masuk ke dalam kubur menjadi ahli kubur ya.
Karena biasanya dunia itu sering ya melupakan kita kepada akhirat. Melupakan kita bahwa kita bakal mati ya. Seringnya setiap hari kita nganterin tetangga yang meninggal, saudara meninggal, padahal kita juga suatu saat akan meninggal juga ya. Kalau dalam tafsiran dulu tuh ada satu tafsiran yang mengatakan dulu, ini korelasinya dengan orang-orang Arab jahiliyah ya. Orang-orang Arab jahiliyah itu mereka bermegah-megahan. Jadi orang-orang Arab itu kan sangat sangat bangga dengan kabilahnya, bangga dengan keluarga besarnya. Sampai keturunan-keturunan yang masih hidup, ketika mereka sudah membangga-banggakan apa yang mereka miliki di hadapan temannya, di hadapan kabilah yang lainnya, mereka juga datang ke kuburan nenek moyangnya dan menunjukkan apa yang mereka miliki gitu. Jadi bukan saja berbangga-bangga itu di hadapan orang yang masih hidup, sampai di hadapan orang yang sudah meninggal juga mereka begitu gitu ya. Saking itu satu riwayat mengatakan demikian. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, janganlah demikian, sesungguhnya kalian pasti akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, Allah mengulang ya. Dan ini biasanya ungkapan kalla saufa ta'lamun ini adalah ungkapan ancaman ya. Kayak kita, awas loh, nanti lo tahu gitu ya. Nanti apa kalau bahasa orang preman tuh? Rasain lo. Nanti kamu bakalan tahu apa akibatnya. Nah, itu kalau diartikan secara bebas demikian. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kepada orang-orang yang membangga-banggakan. Kalau kata kalau kata Imam Ad-Dhahhak, yang pertama itu kalla saufa ta'lamun, yakni ayyuhal kufar, wahai orang-orang kafir, jangan demikian, kamu nanti akan tahu. Nah, sementara yang kedua, tsumma kalla saufa ta'lamun, ini untuk orang beriman juga ya, wahai orang-orang beriman, jangan demikian, jangan seperti orang-orang yang bodoh, yang jahil, kalian nanti akan tahu gitu. Apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermegah-megahan dan lupa kepada akhirat? Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin ya. Sekali-kali seandainya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, latarawunna jahim, niscaya kalian akan melihat ya neraka jahim. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin, dan kemudian kalian akan benar-benar akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin. Nah, di sini sebenarnya para ulama itu membahas bahwa yakin itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ilmul yakin, artinya seseorang dengan pengetahuan, dengan pembuktian, dengan berbagai teori mengetahui bahwa sesuatu itu yakin benar. Ya. Contoh misalnya kita sebagai orang beriman yakin kan kita adanya surga. Yakin. Pernah melihat belum? Belum. Udah pernah masuk belum? Belum. Tapi kita yakin karena ada keterangannya, ada Al-Quran ada yang kita ilmunya yakini, kan, ya hadis-hadis dari Nabi yang kita imani. Kita yakin, saya yakin-yakinnya. Bahkan kalau seseorang ada sedikit saja kurang yakin, tidak 100% dengan akidah itu, maka tidak sah akidahnya ya. Nah, kita tahu surga, neraka, akhirat itu ada ya, atau hari kiamat itu akan terjadi. Itu baru ilmul yakin. Karena kita baru mengetahui. Nah, masuk ke tingkatan yang kedua, ainul yakin ya. Ainul yakin. Ya. Penglihatan yang yakin, yaitu ketika misalnya nanti di akhirat, atau bahkan jangankan sampai di akhirat ya, melihat surga atau neraka itu ahli kubur juga sudah diperlihatkan dalam riwayat itu. Jadi orang yang meninggal dimasukkan ke dalam kubur, kalau dia orang yang soleh, maka kuburannya akan diluaskan dan pandangannya akan disampaikan ke surga, tempat dia nanti akan tinggal. Tapi kalau misalnya ahli kubur itu yang toleh, yang bukan soleh, yang banyak maksiat, maka
kuburan itu akan menghimpit dia sekuat-kuatnya dan dia akan diperlihatkan tempatnya di dalam neraka meskipun belum masuk. Iya. Ya. Nah itu ainul yakin. Nah nanti ada hakul yakin. Ya. Hakul yakin itu kalau seseorang sudah mengalami peristiwa tersebut. Ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka. Berarti ini konteksnya ketika meninggal itu ya, Tat? Karena pakai kalimat ainal yakin atau? Ya, ainul yakin itu kalau seseorang, ya khususnya tadi konteks ini ya, konteks kalau dicontohkan dengan surga dan neraka. Tapi kalau dalam konteks yang lain di dunia misalnya Kang Khotob belum nikah kan ya? Belum. Tapi tahu kan misalnya syarat-syarat nikah tahu ya? Tahu. Lihat orang nikah? Tahu. Pernah. Tapi menikah? Belum. Nah berarti baru ilmu yakin, ainul yakin, belum hakul yakin. Nah itu lebih kepada tingkatan keyakinan. Nah terakhir ayat yang ke-8 ini mengingatkan kita tentang pentingnya satu bersyukur dan yang kedua pentingnya kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk amal soleh. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, hari kiamat, 'anin na'im, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu tafsiran ringkas ya. Sementara dari At-Takatsur ini. Nah, Ustaz, saya ada pertanyaan, Ustaz. Iya. Kan At-Takatsur tadi kan kata Ustadz dari kalimat kathuro ya, yang artinya banyak. Ini menunjukkan untuk orang yang memperbanyak harta gitu kan, tapi nggak bermegah-megahan gitu, nggak dibanggain. Misalnya dia memperbanyak hartanya, misalnya dari segi investasinya, dari segi tabungannya, tapi untuk disimpan untuk mungkin masa depannya atau mungkin untuk keturunannya di warisan setelah meninggal. Itu apakah termasuk di takatsur ini juga? Karena kan artinya memperbanyak ya, Ustaz? Atau gimana, Ustaz? Ya. Jadi takatsaru artinya orang berbanyak-banyakan gitu ya. Bermegah-megahan. Meskipun bisa jadi ada dua ya. Kan secara umum kita juga tahu ya. Ada orang kelihatannya sederhana gitu ya. Pakaiannya sederhana tapi asetnya di mana-mana gitu ya. Iya. Tapi jadi ada yang juhud dengan hartanya itu kan tidak menunjukkan, tidak sombong lah gitu ya. Padahal tajir gitu. Ada yang sebaliknya menunjukkan ketajirannya itu kan gitu ya. Itu dua hal berbeda, Ustaz ya. Iya. Ya sebenarnya mungkin kalau yang paling tercela tadi dia mengumpulkan memperbanyak harta, tidak menginfakkan kepada fakir miskin di jalan Allah, dan justru dia malah kalau bahasa sekarang itu kan flexingnya. Udah lama sih sebenarnya bahasa istilah flexing yang sekarang saya nggak tahu ya. Flexing itu orang sengaja menunjuk-nunjuk ya, memperlihatkan, memamerkan mobilnya, rumahnya, pakaiannya gitu ya, perhiasannya. Kalau flexing kadang bukan buat barangnya sendiri ya. Iya, barang orang lain kita pamer aja. Itu biasanya. Iya. Nah, itu yang paling tercela. Kemudian yang di bawahnya mungkin tercela tapi tidak seperti yang pertama, yaitu orang-orang yang menumpuk-numpuk harta ya, yang kemarin kita bahas dalam surat Al-Humazah. Alladzi jama'a malau wa 'addada, ya, yang dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya siang malam. Nah, yang tidak tercela itu adalah mereka yang bekerja ya, mengumpulkan harta tapi untuk dialokasikan untuk dimanfaatkan di jalan Allah. Makanya kan saya tidak yakin ini hadis atau apa gitu ya, al-malus sholih lirrajuli sholih. Harta yang baik itu apabila dipegang oleh orang yang soleh gitu, orang yang soleh. Jadi sebenarnya tidak ada kecelaan ya. Dan saya soleh, Ustaz. Solihin. Amin. Allahumma ja'alna minas solihin. Iya, jadi tidak ada kecelaan ketika seseorang, bahkan kan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya orang kaya semua, kecuali siapa?
Ali. Imam Ali Ya, ya, pengusaha semua, Abu Bakar, Umar, Utsman gitu ya, orang kaya semua. Tapi kita tahu ya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Utsman Umar sebagian hartanya. Umar pernah kafilah yang datang dari Syam datang ke Mekah ke Madinah, sampai Madinah tuh bergetar gitu ya. Saking banyaknya itu kontainer ya kalau bahasa sekarang tuh ya. Diinfakkan semua. Jadi itu ya. Berarti Ustaz kuncinya itu di al-hakumut takasur sebetulnya ya. Ketika dia punya harta bermegah-megahan, terus melalaikan. Iya. Nah itulah yang membuat celaka itu ya. Iya, betul. Tapi kalau dia banyak harta, tapi tidak melalaikan, ya, jadi hartanya dipakai bermanfaat kan, itu nggak masalah kan itu ya. Bahkan kalau bisa kita jadi seperti itu, ya jadi seperti itu. Apalagi, jadi orang tajir yang soleh gitu ya. Iya. Jadi pernah kan dulu kita ngobrol saat ya, sebagian mengatakan kaya itu wajib. Ya mungkin wajib dalam tanda kutip sih boleh ya, tapi bukan kalau miskin jadi berdosa, enggak ya. Wajib di sini artinya betapa pentingnya kita seorang muslim yang kaya, memiliki harta gitu ya. Karena di zaman sekarang kalau nggak punya duit mah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Paling soleh jadi soleh untuk diri sendiri gitu ya. Tapi ketika kita soleh kemudian memiliki rezeki yang banyak ya, maka banyak hal yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan. Jadi kaya itu wajib, tapi terlihat kaya itu tidak perlu gitu ya. Pura-pura, iya, betul. Pura-pura kaya apalagi jangan flexing gitu ya. Nah, ada satu kisah ya, kisah Nabi SAW ya, dalam sekali lagi rujukan kita sementara ini adalah tafsir Ibnu Katsir ya, terkait dengan ayat yang terakhir. Hadis ini mengingatkan kita betapa kita itu harus tetap bersyukur meskipun atas nikmat yang sedikit. Jadi disebutkan dalam riwayat Ibnu Jarir ya, Imam Ibnu Jarir ini meriwayatkan bahwa suatu hari Abu Bakar dan Umar itu sedang duduk-duduk di luar ya. Kemudian datang Nabi SAW. Selalu tuh kalau dalam sirah atau dalam hadis itu Abu Bakar, Umar ya, Rasulullah, Utsman, Ali berempat ya. Orang-orang hebat semua. Nah, saat itu berdua Abu Bakar dan Umar. Kemudian datanglah Nabi. Kemudian Nabi bertanya, apa yang membuat kamu berdua duduk-duk di sini? Ya Rasulullah, kami sedang kelaparan. Coba ya, sahabat besar, pengusaha semua, tapi pernah lapar juga. Kalau lapar kan artinya di rumah tidak ada apa-apa gitu ya. Namanya pengusaha itu mungkin bisa jadi lagi banyak duitnya gitu ya. Lagi susah juga pernah gitu ya. Nah, dan kata Nabi ketika dikatakan bahwa mereka dalam keadaan lapar, kata Nabi, aku juga sedang lapar, makanya aku keluar. Maka Nabi mengajak Abu Bakar dan Umar ini ke rumah salah seorang Ansor. Ketemu istrinya. Mana suamimu? Kata istrinya itu, suami saya sedang cari air, ngambil air. Ya. Kemudian tidak lama kemudian datanglah suaminya itu. Kemudian singkat cerita Nabi dan dua orang sahabat tadi itu dijamu, ya disembelihkan seekor kambing. Kemudian dikasih kurma, ya. Setelah selesai makan, Nabi itu berkata demikian, berkata begini. Apa kata Nabi? Akhrajakum min buyutikum al-ju' falam tarji'u hatta asabtum hadza. Fahadza minan na'im, ya, la tus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Jadi kata Nabi SAW, kalian itu tadi, wahai Abu Bakar, Umar, tadi kalian dan kita bertiga keluar dalam keadaan lapar, tapi sekarang kita sudah kenyang. Kata Nabi, latus alunna an hadza yaumal qiyamah. Ya, tafsir dari latus alunna yauma idzin anin naim. Artinya apa?
Nabi dan 2 orang sahabat tadi ketika selesai makan langsung ingat bahwa makanan yang dimakan itu nanti yaumul kiamah akan ditanya. Ya. Kita begitu nggak? Jarang kayak. Abis makan Secara selesai pribadi, aja gitu ya. Baca doa aja. Baca doa ya. Udah baca doa juga alhamdulillah ya. Nggak sampai merenung seperti itu. Iya, tapi renungan Nabi sampai di situ bahwa makanan yang dimakan meskipun tidak kalau kita kan apalagi di zaman sekarang makanan sudah sangat mewah, sangat apalagi orang berlomba-lomba dalam bukan saja masalah lezat tapi estetika makanan ya bermewah-mewah. Tapi kadang-kadang malah jadi lupa dengan bahwa nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus mindful gitu ya, Ustaz ya. Iya, Jadi betul. Kalau misalnya kayak lagi makan, misalnya ada salah seorang teman saya pernah bilang juga, coba kalau makan, kan kita makan biasanya sambil nonton. Iya. Biasanya kalau saya di kampus ya sambil nonton biar nggak bosen gitu makannya. Iya, apalagi Gen Z sekarang. Iya, betul. Nonton podcast, nonton film gitu kan. Nah, terus kata teman, coba sekali-kali makan tuh sambil mindfulness gitu. Jadi sambil merasakan, oh alhamdulillah masih bisa makan. Betul. Ini nikmat Allah kayak gitu, sambil suap per suapnya itu sambil merasakan nikmat Allah. Dan itu pernah saya coba juga sesekali di kampus kan, dan itu rasanya tenang gitu tuh. Jadi dari mindfulness di makan itu kita bisa mindfulness di hal-hal lainnya. Kayak kita merasakan nikmatnya masih bisa hidup misalnya, betul. masih bisa belajar sama ustadz kayak gini kan. Betul. Dan hal lainnya itu bisa dimulai dari hal kecil. Iya. Ya, mensyukuri nikmat itu bisa dimulai dari hal kecil kayak gitu. Iya. Ya, artinya adanya kesadaran penuh apa yang kita rasakan saat ini. Nafas kita, ya, kesehatan kita, makanan yang kita makan. Itulah tadi zaman sekarang itu kan banyak distraksi ya, banyak pengalihan, banyak yang bisa mengalihkan perhatian kita. Kadang-kadang mau makan lupa berdoa, selesai makan tidak berdoa, apalagi bersyukur gitu ya. Kalau yang visual kayaknya sambil nonton lihat video-video orang-orang yang susah gitu ya. Untuk merasakan nikmatnya kita masih bisa makan gitu, mereka lagi masih cari makan gitu. Bisa juga. Gimana Ustaz? Yang visual mungkin ya, yang tipikal visual orangnya gitu. Ya kalau sekarang kan mungkin ya kita sama-sama tahu ya, saudara kita di Gaza, di Palestina ya. Kita mau ya bukan sekedar makan dan minum, yang paling penting itu kan yang kita bahas dulu dalam surat Quraisy ya, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf ya, bahwa dua unsur ya untuk seseorang bisa hidup, adanya makanan dan adanya keamanan ya. Yang dua-duanya ini saudara kita di Gaza tidak punya hal-hal yang paling mendasar. Sudahlah lapar dan mereka hidupnya tidak tenang. Bukan tidak tenang lagi, tidak aman. Ya. Kalau kita mah tidak tenang, mungkin ditagih utang gitu ya. Kalau mereka mah nyawa ancamannya gitu ya. Nah, untuk ini ada satu mungkin kita pernah mendengar hadis ini ya, supaya lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Ada satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, betapa manusia itu kalau tidak di stop ya, kerakusannya, ketamakannya tidak akan berhenti ya. Kata Nabi SAW, "Laukana libni Adam wadiyani min malin labtagu wadiyan salisan wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab." Ya. Seandainya manusia itu punya 2 lembah emas semua, atau 2 lembah yang sekarang paling ini ya, emas ya. Emas dari dulu juga emas ya. Niscaya dia tidak akan cukup dengan 2 lembah itu. Pengen yang ketiga. Kalau masih hidup pengen yang keempat, kelima terus seperti itu. Dan kata Nabi, wala yamla'u jawfa ibna Adam illa turab, tidak akan bisa menghentikan ya ketamakan manusia kalau diperturutkan kecuali tanah. Artinya kalau sudah
Kalau sudah mati, ya, ya. Makanya satu sisi kita itu kan kalau bahasa Al-Qur'an itu wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Banyaklah bahasan ini ya. Kalau dalam surat Alam Nashrah yang mungkin nanti kita akan bahas, fa idza faragta fansob, ya, apabila kamu sudah selesai dengan urusan dunia, fansob, maka hendaklah engkau fokus dalam beribadah. Jadi memang kalau anak muda sekarang tuh apa sih istilahnya? Work hard, play hard. Work hard, play hard. Iya, bekerja dengan sungguh-sungguh, main juga sungguh-sungguh. Nah, muslimah harus jangan begitu, ya. Work hard, pray hard gitu ya. Bekerja benar-benar, tapi giliran ibadah juga harus benar-benar gitu. L ganti R ya. Iya, gitu. Nah, jadi artinya surat At-Takatsur ini pesan kepada kita satu, hati-hati dengan fitnah harta, fitnah harta, karena kalau tidak di stop, ya, kita tidak akan berhenti. Kemudian yang kedua, pesannya di ayat yang terakhir adalah tentang syukur, ya, tentang syukur, bahwa tadi ya, mindfulness itu ya, kesadaran penuh dalam kehidupan ini harus kita syukuri, ya. Dan salah satu definisi syukur yang saya paling suka tuh, di antaranya ada yang mengatakan syukur itu artinya taskhiru ni'amillah fi ibadatillah, memaksimalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk dikembalikan kepada Allah dalam bentuk ibadah, ya. Sehat kita untuk ibadah, ya. Harta kita untuk ibadah, ilmu kita untuk ibadah. Jadi dari Allah kita kembalikan kepada Allah gitu. Barangkali itu, Ustaz Agus. Barusan lintasan pikiran ini Mah ya. Ini menarik nih yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Jadi sampai hingga maksudnya masuk ke dalam kubur. Ya. Kenapa ancaman orang yang bermegah-megahan ini, yang melalaikan ini, ancamannya dengan kubur, ya. Bukan hatta jurtumul maut misalkan gitu ya, dengan kematian gitu. Tapi kubur ya. Apakah di sini berarti hendak Allah menunjukkan bahwa siksa kubur itu nyata dan mungkin bisa ini lintasan pikiran ya tadi. Sebenarnya ini ayat 1 dengan 2 ini adalah satu rangkaian, ya, satu rangkaian. Jadi Allah itu mencela mereka yang bermegah-megahan sampai perbuatan mereka dalam bermegah-megahan, berbanyak-banyak harta itu, sampai mereka tiba-tiba saja langsung, maksudnya sampai akhir hayat mereka gitu, sampai tidak berhenti, ya. Kuburan hatta zurtumul maqabir di sini bukan ancaman, tapi Allah itu mencela mereka yang bermegah-megahan sampai perbuatan bermegah-megahannya itu tidak pernah berhenti sampai akhir hayat mereka gitu. Ya, hatta zurtumul maqabir gitu. Atau mungkin karena hartanya dibawa ke kuburan juga mungkin ya. Kan ada sebagian yang gitu, Ustaz. Iya. Hartanya kayak orang-orang mungkin kalau sekarang orang-orang Cina misalnya kan ada yang hartanya dibawa ke kuburan. Mungkin maksudnya gitu juga, Ustaz. Habis itu dicuri lagi. Dicuri orang, dibongkar kuburannya. Nah, ya itu tadi ya, yang riwayat yang pertama tadi, ya yang riwayat yang saya sampaikan, bahwa ada riwayat juga bahwa orang-orang jahiliyah itu ketika mereka selesai menunjukkan harta di depan orang-orang yang masih hidup, mereka juga datang ke kuburan nenek moyang mereka. Aku sudah punya ini, aku punya harta segini gitu. Itu tafsiran yang kedua, ya. Tapi tafsiran yang paling yang paling kuat itu tadi, bahwa Allah mencela perbuatan mereka bermegah-megahan sampai bermegah-megahan itu nggak ada ujungnya sampai mereka mati gitu, kehidupannya diisi penuh. Ya kalau sekarang kan mungkin megah-megahan bukan dalam harta aja ya, kadang-kadang popularitas, ya,
berapa follower, Followernya, berapa iya. subscriber Iya. gitu Iya. kan. Mm-mm. Gitu. Ini menarik saat yang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kan dua ayatnya ini apa ya, saling satu serangkaian lah ya kan. Ini waktu dengar dari penjelasan Ustadz tadi, yang kepikiran di saya itu tentang ini, pertarungan antara fans Messi dan fans Ronaldo. Dia kan sama-sama nganggep bahwa dua orang ini adalah God gitu, greatest of all time. Jadi Iya, iya. pemain sepak bola terbaik lah. Yang fansnya Ronaldo bilang Ronaldo terbaik, fansnya Messi bilang Messi terbaik. Padahal dua orang ini udah nggak main di klub mereka. Biasanya kan fans Madrid sama fans Barca ya yang saling berantem. Padahal dua orang ini udah pergi gitu dari klubnya gitu kan. Iya. Sama kayak mereka orang Arab jahiliyah yang bahkan nenek moyangnya udah meninggal gitu kan, udah nggak bareng mereka, tapi masih dibanggain kayak gitu, dan itu emang nggak ada habisnya gitu. Iya. Perdebatannya pun siapa yang paling baik sampai sekarang emang nggak ada habisnya. Iya. Di sosmed tuh berantem terus. Gua kan Terus, gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya, Bermegah-megahan. gitu Iya. ya. Saling sombong menyombongkan. Iya. Jadi kontraproduktif ya, yang Iya. diperdebatkan itu kan Iya. gitu ya. Iya, malah kontraproduktif. Padahal dua orang itu sama-sama ya udah sama-sama berteman gitu, Iya. dan sama-sama bagus gitu. Iya. Kadang-kadang kan gitu ya, dalam urusan politik juga yang di atas mah adem-adem gitu ya, udah damai, yang di bawahnya belum selesai Bener, gitu. kayak gitu. Karena apa, mendinginkan ke bawah tuh jauh Ustaz. Jauh. Ya. Khair Ustaz, alhamdulillah ya untuk surat At-Takatsur ini sudah kita bahas dengan tuntas ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, sahabat-sahabat IKADI semua, sahabat-sahabat notasi, bagaimana kita jangan sampai harta-harta kita itu melalaikan kita ya. Jangan sampai harta-harta kita itu mencelakakan kita ya. Di hari akhir nanti kita harus kaya, tetapi kekayaan itu harus membawa kepada kebaikan ya. Harus membawa kemanfaatan, kemaslahatan, dan menyelamatkan kita di hari akhir nanti ya. Baik, ada lagi Ustaz terakhir? Cukup ya. Atau Udah cukup. ya. Alhamdulillah kita tutup pertemuan notasi pada kali ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya, dengan mentadabburi Al-Qur'an, dengan mempelajari Al-Qur'an, dengan interaksi bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan semakin menambah kefahaman kita tentang Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.